Karena saya tuh single parents, jadi kan selalu ngenasehatin atau ngasih advice ke anak-anak, khususnya ya semua anak-anak juga ke Reza. Ya kita harus mandiri. Kalau memang kita pengen seperti orang kebanyakan yang hidupnya nyaman dan sebagainya, dari sekarang gitu, kerja keras. Saya selalu ngingetin ke Eca atau ke siapapun anak saya, ya jangan salah atau jangan lupa di atas langit karena masih ada langit. Harapan saya ya mudah-mudahan usaha itu bisa langgeng atau manjang ya gitu, atau bisa berkembang lagi. Dengan begitu kan bisa merekrut lagi banyak orang. Dari saat saya masih kecil hingga detik ini saya belum pernah merasakan figur seorang ayah. Jadi saya nggak ada ayah kandung dari semasa kecil. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara dan saya anak paling bungsu. Jadi saat saya lulus 2005 itu rasanya sangat tidak mungkin untuk saya membebani mama saya. Beliau banting tulang kerja keras untuk menghidupi 3 bersaudara, ya anaknya, termasuk saya. Dari situlah saya memutuskan untuk mengambil suatu pilihan, yaitu dengan mencari penghasilan sendiri. Jadi lulus 2005 saya usaha dulu, ya. Dari situ saya belajar banyak hal. Saya ingin ekonominya jauh lebih baik. Saya ingin bisa membagikan orang-orang saya cintai. Dulu banyak sekali orang yang menghina, bahkan memandang sebelah mata, mencibir karena saya jual keripik itu pakai kresek yang besar warna hitam, bawa gembolan gitu ya. Kayak mungkin saya sering teringat kalau misalnya lagi di mall banyak ibu-ibu juga yang jual peyek dan sebagainya. Itulah saya dulu, ya, setahun 2 tahun yang lalu. Hingga akhirnya Maici berkembang dan berkembang. Omset itu ya alhamdulillah sih ya, dari keripik Maici dan varian yang lain itu bisa sampai 7 hingga 10 M per bulan. Seperti yang saya bilang bahwa kita mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Makanya kita ngebangun semacam republik gitu ya. NKRI, Negara Keripik Republik ICI gitu ya. Nah, saya sebagai presiden atau foundernya, dan ada juga menteri-menterinya. Nah, ini kita buat karena agar lebih bisa dijual ke masyarakat. Kalau istilahnya kan kita buat misalnya perusahaan seperti yang sudah ada kan, ada manajer produksi, manajer pemasaran, kurang asik gitu. Makanya kita ubah sedemikian rupa agar apa? Ya, misinya agar orang lebih mengenal. Ya, jadi kita ngebangun brand image di sini. Tidak ada istilah jenderal dan sebagainya gitu. Nah, jenderal di sini mereka ini sebenarnya mitra. Saya rubah mindsetnya agar mereka jadi seperti IBO, Independent Business Owner, di mana mereka memiliki usaha yang dikembangkan yaitu Maici di berbagai kota dengan culture yang berbeda, yang mereka memaksimalkan potensi. Kalau saya sering bilang sih prinsipnya totalitas, loyalitas, dan sinergi. Awal pertama gabung di Maici itu sempat kesulitan karena kita harus benar-benar ngerangkap dari bawah ya. Itu sehari 3 bungkus sampai 7 bungkus. Dan sampai 3 minggu setelah itu baru kerasa semuanya dan si Maici langsung meledak lah. Inilah rasanya jadi jenderal Maici, sukses dari semua Maici, punya uang sendiri dari Maici, rumah, mobil semua dari Maici.
Ya mungkin rasanya benar-benar ajaib lah. Bisa dibilang makanan kampung, tapi sekarang makanan berkelas. Ya, impian saya membangun Republik Ici ini nggak hanya sekedar jual keripik doang, hanya menjual produk makanan kampung saja. Impian saya jauh ke depan, Maici ini ingin jadi holding company. Kita ingin bisa jauh lebih mengeksplor dari berbagai hal. Ya, karena Maici ini sangat sayang sekali kalau misalnya hanya produk yang hanya lewat gitu saja, ya, atau mungkin hanya jadi tren. Kalau bahasa Sundanya sih, kita harus bisa ngawawaas gitu ya, atau kita harus bisa lebih mengangkat mungkin dari budaya Sundanya sendiri untuk bisa dikenal bahkan go internasional. Filosofi saya yang paling prioritas adalah sukses adalah hak setiap orang. Namun bagi saya sukses itu bukan hak, melainkan kewajiban. Ya, jadi sukses ini adalah pilihan hidup. Ada istilah sukses itu sulit, betul sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau kita hidupnya nggak sukses. Kang Axel, saya Ici Hers dari Jakarta. Saya suka banget makan maici, tapi saya bingung, apa sih bedanya maici yang emak-emaknya ngadep depan sama emak-emaknya ngadep samping? Nah, tentunya kalau yang saya, itu yang logo ngadep samping. Nah, kalau yang depan sendiri, itu sebenarnya dari saudara saya, yang awalnya kita bangun maici itu awal-awal. Awal-awal itu kita bareng, tapi karena perbedaan visi, sistem dan sebagainya, kalau saya kan memasarkannya lewat sistem perjalanan, ya, dan cara pengemasannya pun berbeda hingga akhirnya ya sudah, Maici jadi seperti sekarang. Ya, jadi ada yang versi yang hadap samping sama yang lain. Ya, dari Cheers ternyata banyak sekali yang bertanya, tapi nggak akan saya jawab sekarang. Tunggu setelah yang satu ini.